Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara, jumpa lagi dalam doa pagi online. Hari ini hari Selasa, tanggal 14 Januari, Selasa minggu kedua di bulan Januari. Kita akan membaca Alkitab dan kita akan merenungkannya, kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus supaya kita diberikan hikmat dan pengertian. Mari kita berdoa. Syukur padamu Tuhan, kami sudah dibangunkan pagi tadi, diberi kesempatan saat ini untuk duduk diam, untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami memperoleh pengertian dan hikmat dari Tuhan, sehingga kehidupan kami hari ini diwarnai oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Ibu Bapak Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita pagi ini diambil dari kitab Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 21. Hakim-Hakim 5 ayat 12 sampai 21. Firman Tuhan demikian. Bangunlah, bangunlah Deborah. Bangunlah, bangunlah, lantunkanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak, angkutlah tawananmu, hai anak Abinoam. Lalu turunlah orang-orang mulia yang luput. Umat Tuhan turun bersamaku sebagai pejuang. Dari Efraim mereka datang ke lembah, mengikuti engkau ya suku Benyamin dengan laskarmu. Dari Makhir turunlah panglima. Dari Sebulon para pemegang tongkat komando. Juga para pemimpin Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar demikian juga Barak. Mereka mengikuti langkahnya ke lembah. Namun di antara kamu, kaum Ruben, ada banyak pertimbangan dalam hati. Maka mengapa engkau tetap duduk di padang penggembalaan mendengarkan bunyi seruling untuk kawanan ternak? Di antara kaum Ruben ada banyak pertimbangan dalam hati. Orang Gilead tetap tinggal di seberang sungai Yordan dan juga suku Dan. Mereka tinggal dekat kapal-kapal. Suku Aser pun duduk di tepi pantai laut, tetap tinggal di teluk-teluknya. Tetapi Sebulon adalah suku bangsa yang berani, mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di padang-padang tempat tinggi. Raja-raja datang berperang. Raja-raja Kanaan berperang pada waktu itu di tanah dekat mata air Megido. Tetapi perak pun tidak mereka peroleh sebagai rampasan. Dari langit-langit bintang-bintang berperang. Dari peredarannya mereka berperang melawan Sisera. Sungai Kison, sungai sejak dahulu kala, menghanyutkan musuh. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Saudara, bacaan Alkitab kita ini menuliskan tentang nyanyian dari seorang perempuan yang bernama Deborah. Deborah menyanyi. Apa yang dinyanyikannya, saudara-saudara, itu adalah seruan, panggilan supaya kaum Israel bangkit berperang melawan Sisera. Dalam nyanyiannya, saudara-saudara, Deborah menyatakan responnya atas panggilan Tuhan untuk melawan musuh-musuh Israel. Dan Deborah dalam nyanyiannya ini memuji kesetiaan suku-suku Israel yang bersatu melawan musuh-musuhnya. Saudara, nyanyian di dalam kehidupan orang-orang Kristen adalah hal yang amat menarik. Nyanyian, saudara-saudara, dapat kita temukan di dalam buku Kidung Jemaat, dalam buku Nyanyikanlah Nyanyian Baru, dan sebagainya. Pernahkah Anda membaca nama Fanny Crosby? Ya, saudara-saudara, seorang penulis lagu
yang lahir tahun 1820, orang yang paling produktif menulis syair-syair lagu. 8.000 lagu sudah ditulisnya. Sejak kecil padahal, ketika ia berumur 5 tahun, ia terkena demam yang tinggi. Dia dibawa ke dokter, namun sayang dokter salah memberi obat, sehingga dari umur 5 tahun ia sudah mengalami kebutaan. Dokter mengatakan sudah tidak bisa dioperasi. Fanny Crosby kehilangan penglihatan. Tetapi yang hebat adalah justru dia telinganya dapat mendengar, bahkan membuat musik-musik, lagu-lagu rohani yang begitu banyak. Kita tahu Fanny Crosby menulis lagu "Mampirlah dengar doaku". Jangan lewat ya juru selamat. Makin dekat Tuhan, dengar Yesus memanggil dengan lembut. Selamat di tangan Yesus. Di jalanku ku diiring. Tiap hari tiap jam. Lagu-lagu yang menyentuh hati. Dari seorang perempuan yang buta, justru imannya menyala. Hidup menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Saudara-saudara, seperti Fanny Crosby, Deborah pun menyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan ketika Tuhan bertindak menolong Deborah untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Nyanyian saudara-saudara kepada Tuhan adalah cerminan syukur kita bagi Tuhan. Nyanyian adalah untuk kemuliaan Tuhan yang dengan kekuatannya bekerja dalam hidup kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di dalam hidup kita sering juga menyanyi sebagai respon syukur kepada Tuhan, keceriaan hidup di dalam iman kepada Tuhan, dan pengakuan atas kuasa dan kasih Tuhan atas hidup kita. Mari kita jadikan hidup kita sebagai nyanyian-nyanyian kepada Tuhan. Biarlah setiap tindakan, perkataan, dan keputusan kita memuliakan namanya. Karena memang Tuhanlah yang layak dipuji dalam segala situasi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang mengingatkan kami untuk senantiasa memuji-Mu. Hidup kami biarlah penuh dengan nyanyian sebagai pengakuan iman bahwa Engkaulah Allah yang baik, Allah yang menolong dan menyertai kami dalam segenap situasi. Tolong kami senantiasa untuk memuji-Mu dalam segala situasi. Jadikan hidup kami Tuhan sebagai alat untuk memuliakan-Mu. Tolong berkati kami, baik sebagai pribadi, keluarga, dan gereja, menjadi kesaksian hidup, baik lewat nyanyian maupun lewat tindakan perkataan kami. Tolong Tuhan berkatilah juga bangsa negara kami untuk dilindungi, diberkati, untuk terus menuju hidup yang lebih sejahtera. Tolonglah mereka yang dalam keadaan sakit. Jamahlah mereka lewat penanganan para dokter, para medis, pengobatan, dan peralatan agar mereka memperoleh kesembuhan. Bapa di surga, kami mau menyerahkan perjalanan hidup kami dalam pimpinan, penyertaan, kuasa, dan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut.
Tuhan Yesus memberkati.